Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hidayat. Saya dari kelas 4 PAIG akan menjawab soal UAS Desain dan Perkembangan Kurikulum PAI. Berikut adalah jawaban saya. Kurikulum PAI di sekolah biasanya disusun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama Islam pada umumnya. Sementara kurikulum PAI di madrasah dirancang untuk lebih menekankan pada pengembangan pemahaman agama secara mendalam dan lebih komprehensif. Oleh karena itu, kurikulum di madrasah cenderung lebih berat pada pelajaran-pelajarannya seperti fikih, usul fikih, Quran hadis, dan sejarah budayaan Islam. Sebagai guru PAI di madrasah, saya akan memastikan bahwa materi yang disampaikan kepada siswa mencangkup semua aspek yang terkait dengan agama Islam dan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Saya juga akan memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam dan mampu menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Sementara itu, sebagai guru PAI di sekolah, saya akan memastikan bahwa materi-materi yang disampaikan kepada siswa mencangkup dasar-dasar agama Islam dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan menekankan nilai-nilai Islam yang universal, seperti kejujuran, kerja keras, toleransi, kasih sayang, dan juga lainnya. Saya juga akan berusaha untuk mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran lainnya, sehingga siswa dapat memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, untuk memastikan hasil pembelajaran PAI tidak timpang di kedua lembaga tersebut, saya akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan siswa, serta memilih pendekatan metode pengajaran yang tepat. Saya akan memastikan bahwa materi yang disampaikan itu sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan mampu memotivasi mereka untuk belajar dengan baik. Selain itu, saya akan berusaha untuk membangun kemitraan yang baik dengan orang tua siswa, sehingga pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Sebagai seorang guru, langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan desain kurikulum PAI dengan pendekatan saintifik ada beberapa. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Saya akan menetapkan tujuan yang jelas untuk pembelajaran PAI, misalnya memahami konsep dasar agama Islam, mengembangkan nilai-nilai moral dan spiritual, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mengadopsi pendekatan saintifik. Yang kedua, yaitu mengadopsi pendekatan saintifik. Saya akan mengadopsi pendekatan saintifik dalam merancang kurikulum PAI yang meliputi tahap observasi, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, kemudian mengembangkan hipotesis. Dengan demikian, proses pembelajaran akan lebih terstruktur dan hasilnya juga dapat didukung oleh data yang empiris. Yang ketiga yaitu mengembangkan materi pembelajaran. Saya akan mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum PAI dan pendekatan saintifik yang diadopsi. Materi tersebut akan mencangkup konsep-konsep dasar agama Islam, nilai-nilai moral dan spiritual, serta contoh-contoh penerapan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik. Seperti contoh yaitu diskusi, observasi, eksperimen, dan penelitian. Metode tersebut akan membantu siswa untuk memahami konsep-konsep agama Islam dengan baik. Yang kelima yaitu mengukur hasil pembelajaran. Saya akan mengukur hasil pembelajaran dengan menggunakan beragam teknik evaluasi, seperti tes, proyek, tugas, dan lain-lain. Evaluasi tersebut akan memberikan gambaran yang jelas tentang pemahaman dan kemampuan siswa dalam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama adalah konsep yang penting untuk diajarkan di sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter yang komprehensif. Sebagai guru,
ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengajarkan moderasi beragama. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Sebagai guru, saya akan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dalam mengajarkan moderasi beragama, seperti meningkatkan pemahaman siswa tentang arti moderasi beragama, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai antar umat agama, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep dan prinsip moderasi beragama. Saya akan menjelaskan konsep moderasi beragama dan juga prinsip-prinsipnya seperti menghargai perbedaan, menghindari fanatisme dan ekstremisme, serta menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga itu menggunakan pendekatan yang sesuai, yaitu pendekatan pembelajaran yang aktif. Saya akan menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif seperti diskusi kelas, simulasi, tugas kelompok, dan lain-lain. Pendekatan ini akan membantu siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan siswa lain untuk membangun pemahamannya. Yang keempat yaitu mendorong refleksi diri dan evaluasi. Saya akan mendorong siswanya untuk merefleksikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moderasi dalam kehidupan sehari-hari mereka dan mengevaluasi tugas-tugas yang menentang siswa untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Yang kelima yaitu menggunakan penghargaan dan pengakuan. Jadi nantinya saya akan menggunakan penghargaan dan pengakuan untuk memotivasi siswa dalam belajar tentang moderasi beragama. Hal ini juga dapat dilakukan untuk seperti penghargaan akademik atau lain-lain yang berhubungan dengan moderasi beragama. Dalam teori Thomas Lickona, pendidikan karakter itu harus didasarkan pada 5 prinsip dasar, yaitu kepercayaan, penghargaan, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian. Dalam mengajarkan moderasi beragama, guru dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam pembelajaran, seperti mengajarkan siswa untuk mempercayai keberagaman agama, dan lain-lain. Kemudian memperlihatkan kepedulian terhadap umat agama lain. Nah, dengan mengacu pada teori Thomas Lickona dan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas, guru dapat mengajarkan moderasi beragama secara efektif dan efisien di sekolah. Kemudian bisa membantu siswa untuk memahami pentingnya moderasi serta menolong siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupannya sehari-hari mereka.